Chapter masih dilanjutkan dengan Jiu yang menyambut kemenangan Win dengan penuh sukacita. Di sisi lain, sang instruktur Jang masih heran dengan kemampuan luar biasa Win dalam mengendalikan kekuatannya. Dan ia baru teringat tentang kabar kalau asosiasi telah membawa seorang monster. Lalu diperlihatkanlah kalau si Jongsu baru saja tersadar. Ia pun masih kebingungan dengan apa yang terjadi, dan saat ia ingat ia pun langsung gelisah karena baru tahu jika ada Awaken Independent yang sangat kuat. Sementara itu ketiga murid lain pun malah menggibah tentang si Jongsu yang pingsan tanpa bisa melakukan perlawanan. Kemudian sang instruktur Jang pun menyuruh si Jongsu untuk kembali ke barisan, tapi si Jongsu malah ngotot untuk diberikan kesempatan sekali lagi. Dan ia pun memohon sambil beralasan jika ia belum sempat memperlihatkan kekuatan Awaken-nya. Meskipun di sini instruktur Jang melarangnya karena kondisi si Jongsu yang terluka parah, namun ia tetap ngotot untuk melakukan tes lagi. Juga di sisi lain, Jiu sampai takjub dengan kegigihan si Jongsu. Apalagi dengan kondisinya itu, ia masih saja tetap sanggup untuk bertarung. Akhirnya sang instruktur pun memberikan izin dan lagi-lagi tidak ada satupun dari mereka yang berani mengajukan diri sebagai penantang. Karena tidak ada satupun yang mau, maka sang instruktur pun meminta Sojiu untuk maju dan sekarang tibalah pertarungan antara Sojiu melawan Jongsu Lee. Sebelum dimulainya pertarungan, Jiu pun menanyakan kondisi si Jongsu, namun si Jongsu malah kesal karena menganggap kalau Jiu sedang meremehkan dirinya. Kemudian bel aba-aba pun berbunyi di mana Jiu langsung memasang kuda-kuda tempurnya. Dan melihat itu si Jongsu pun langsung tersenyum karena merasa diuntungkan dengan pertarungan jarak dekat. Sekarang saat bel terakhir pun berbunyi, si Jongsu pun langsung menerjang ke arah Jiu dan dengan mudahnya Jiu menghindari serangan tersebut. Serta ia juga mampu untuk melayangkan pukulan balik yang mana membuat si Jongsu sangat kesakitan. Si Jongsu pun menyerang kembali tapi lagi-lagi bisa dihindari oleh Jiu. Dan malah kini dagu si Jongsu yang mendapat pukulan uppercut dari Jiu. Akibat hal tersebut si Jongsu pun hampir tumbang, namun ia mencoba menyerang Jiu kembali dengan pukulan bertubi-tubi. Lagi dan lagi Jiu pun dengan mudah mengkonter serangannya. Serta malah Jiu yang menyerang si Jongsu dengan pukulan balik secara bertubi-tubi juga. Di sisi lain, para penonton takjub dengan kecepatan yang Jiu pertontonkan, terutama sang instruktur Jang yang kagum dengan kemampuan Jiu membaca arah serangan lawannya. Kembali ke pertarungan di mana serangan si Jongsu dihindari lagi oleh Jiu dengan mudahnya. Namun pertarungan tersebut harus diselingi flashback saat Jiu mendapat wejangan dari sang coach Kaiden tentang Jiu yang perlu untuk mengobservasi kekuatan lawannya sembari fokus mengikuti ritme serangan mereka. Dan di sini juga Jiu pun menimpali kalau hal tersebut akan membuatnya menjadi pertarungan jangka panjang. Namun si Mamang kembali menjelaskan jika bukan pertarungan hidup dan mati, maka kemenangan bukanlah yang terpenting. Melainkan Jiu harus sebisa mungkin memanfaatkan kesempatan untuk mengasah kemampuannya itu. Dan Akademi Awaken adalah pilihan yang tepat untuk progres perkembangan kekuatan tersebut. Ya, kembali lagi ke pertarungan dengan kondisi yang sama di mana si Jongsu sama sekali tidak bisa mendaratkan satu pukulan pun ke arah Jiu. Sembari menghindari serangan, Jiu pun bergumam meskipun musuhnya kuat tapi kecepatannya itu sangatlah lambat. Sehingga Jiu akan memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik mungkin. Dan juga itulah mengapa Awaken akan mendapat keunggulan saat tahu kekuatan lawannya. Kali ini Jiu menyerang balik dengan menendang belakang lutut si Jongsu hingga membuatnya bertekuk lutut lagi. Dan hal tersebut tentu saja membuat emosi dari si Jongsu pun makin tak tertahankan. Tapi Jiu tanpa ampun terus-menerus menghajar si Jongsu dari berbagai arah sampai ia pun tidak bisa berkutik. Melihat kondisi dari si Jongsu yang sudah parah, para penonton pun makin dibuat kaget. Dan sang instruktur Jang yang melihat pun kembali bergumam tentang kepiawaian Jiu dalam menggunakan kecepatannya untuk meningkatkan setiap serangan yang ia lesakkan. Karena kondisi dari si Jongsu sudah babak belur, maka instruktur Jang pun menyudahi sparringnya. Yang mana hal itu pun membuat si Jongsu kesal, namun instruktur Jang dengan tegas mengatakan jika hasilnya akan sama saja meskipun pertarungannya tetap dilanjutkan. Di sini si Jongsu pun masih merasa kesal karena kesempatan untuk membuktikan diri kepada para eksekutif di organisasinya harus kandas.
Kemudian tanpa banyak bicara, Win pun menyambut kemenangan dari Jiu dengan acungan jempol yang mana membuat Jiu tersanjung akan hal tersebut. Sementara di tempat yang berbeda kita diperlihatkan si Mamang Gendut Bahenol yang sedang jalan-jalan. Ia pun terkesan karena banyak sekali energi kuat yang terpancar dari dalam akademi. Dan ia juga takjub karena usaha mereka dalam membangun akademi ini tidaklah main-main. Tiba-tiba si Mamang Kaiden pun terkejut dengan aura kehadiran seseorang dan ternyata itu adalah kepala sekolah beserta asistennya. Tidak disangka jika si Mamang Kaiden mengenali sosoknya dan ia juga heran bagaimana bisa orang seperti itu ada di tempat ini. Sekarang saat mereka berpapasan, bapak kepala sekolah pun bingung bagaimana bisa ada seekor kucing di akademi. Namun si asisten mengatakan kalau kucing tersebut adalah peliharaan dari salah satu Waken Independent. Terlihat dari ekspresi sang bapak kepala sekolah, nampaknya ia tidak percaya dengan perkataan asistennya. Dan juga sepertinya beliau menaruh kecurigaan terhadap kucing gendut tersebut. Si bapak kepala sekolah pun mencoba mendekat yang mana membuat si Kaiden panik serta waspada karena menganggap kalau bapak kepala sekolah sadar akan identitasnya. Dan ya, scene pun harus ditutup dengan adegan konyol di mana ternyata si bapak Capsek yang mirip Kolonel Ayam ini pun hanya ingin bermain dengan si Mamang Gendut Bahenol. Chapter masih dilanjutkan dengan kegiatan sparring di mana kini giliran si rambut merah yang akan maju dan ia pun berani maju karena tahu jika peserta yang tersisa hanyalah si culun dan si gadis pirang. Tak disangka sang instruktur pun kemudian meminta si gadis pirang atau Jihyeli untuk maju sebagai penantang. Dan sambil menggerutu si Jihye pun meminta agar si rambut merah atau si Gang Wucoy untuk tidak serius menyerangnya. Meskipun sambil memelas dengan pesonanya itu, tapi si Gang Wu berkata jika ia tidak punya pilihan lain karena ini adalah ajang pembuktian. Lalu dengan sombongnya ia pun memperingatkan si Jihye akan tetapi tepat saat bel terakhir berbunyi, tiba-tiba tubuh dari si Gang Wu pun langsung dikurung menggunakan Psychokinesis. Kini tubuh si Gang Wu pun dengan mudahnya diangkat oleh si Jihye ke udara hingga membuat si Gang Wu pun panik tidak karuan. Namun si Jihye sambil kegirangan bergumam kalau itu akibat kebodohan si Gang Wu sendiri yang membiarkan dirinya lengah. Si Gang Wu pun mencoba untuk berontak dengan sekuat tenaga, tapi si Jihye malah semakin tinggi mengangkat tubuhnya ke atas. Di sisi lain para penonton pun merinding karena tidak bisa membayangkan jika sampai jatuh dari ketinggian seperti itu. Sekarang si rambut merah Gang Wu pun memohon agar Jihye tidak menjatuhkan dirinya. Namun si Jihye menimpali kalau ia tidak punya pilihan lain karena ini adalah ajang pembuktian. Dan juga ia tahu kalau Waken tidak akan mati semudah itu hanya karena jatuh dari tempat yang tinggi. Dan ya, sambil diiringi senyuman tanpa dosa, si Jihye pun terpaksa melepaskan kekuatannya, di mana si Gang Wu yang masih berada di udara pun harus merasakan terjun bebas hingga membuatnya menghantam tanah. Melihat hal tersebut, sang instruktur pun sampai terdiam, sementara si Jongsu tidak menyangka jika kekuatan yang ia anggap remeh ternyata bisa sangat berguna. Kini kembali ke arena di mana si Gang Wu yang sedang kesal pun mencoba bangkit untuk melawan balik. Tapi si Jihye dengan senyum jahatnya berencana melakukan hal yang sama lagi kepada si rambut merah. Tubuh dari si Gang Wu pun dengan mudahnya diangkat kembali ke udara dan sambil tertawa riang gembira si Jihye pun meminta maaf karena harus menjatuhkan si Gang Wu lagi ke tanah. Ya, para penonton pun makin dibuat merinding serta terdiam karena si Gang Wu langsung pingsan di tempat. Kemudian sang instruktur yang meminta si culun untuk membawa korban ke ruang perawatan. Dan tidak disangka Jiu pun menghampiri untuk membantu menaikkan si Gang Wu ke punggung si culun. Di sini tuh belum disebutin ya jenis kelamin ataupun namanya. Jadi sementara admin bakal nyebut dia si culun terus. Sekarang karena Jiu kebetulan ada di arena, maka sang instruktur Jang memintanya untuk melawan si pirang Jihye. Meskipun mereka enggan, tapi sang instruktur mengatakan jika jumlah sparring mereka harus sama dengan si Jongsu, yaitu sebanyak 2 kali. Sementara untuk Win sendiri, sang instruktur merasa hal itu tidak perlu karena ia telah cukup menyaksikan kehebatan dari Win tersebut.
Berbeda dengan Jiu, di sini sang instruktur merasa belum bisa memastikan level kekuatannya sebab di awal Jiu masih terlihat belum serius. Ya, kini Jiu dan si Jihye pun saling berhadapan, namun si Jihye ragu apakah ia bisa melakukan serangan yang sama mengingat pergerakan Jiu yang sangat cepat. Kemudian bel pun berbunyi dan mereka berdua sudah bersiap dengan posisi tempurnya masing-masing. Akan tetapi si gadis pirang Jihye pun kaget karena keberadaan Jiu langsung lenyap dari hadapannya. Ya, ternyata saking cepatnya Jiu pun sudah berada di sampingnya si Jihye. Dan kini Jiu akan menyerang si Jihye menggunakan pukulan. Hantaman dari serangan Jiu tersebut mendarat tepat di rusuk si Jihye hingga membuatnya terpental jauh dan langsung tumbang seketika itu juga. Si Jongsu yang menyaksikan pun sampai dibuat kesal karena Jiu pergerakannya bahkan lebih cepat daripada saat mereka bertarung. Begitu juga pemikiran yang sama dirasakan oleh sang instruktur Jang. Kemudian Jiu pun buru-buru menghampiri si Jihye yang masih terkapar dan ia pun panik karena si Jihye belum sadar juga sampai sekarang. Di saat Jiu mencoba membangunkan si Jihye, sang instruktur pun malah masih takjub akan kecepatan Jiu yang berada di luar ekspektasinya. Dan beliau pun sadar jika Jiu telah menjalani pelatihan yang tepat untuk memaksimalkan kecepatannya dalam pertarungan. Ya, kini Jiu pun makin panik karena si Jihye beneran pingsan, tapi sang instruktur berkata kalau Jiu tidak usah khawatir sebab tubuh Awaken lebih kuat daripada manusia normal dan akan baik-baik saja setelah menjalani perawatan. Scene lalu berpindah ke sore hari saat Jiu baru saja kembali ke kamarnya dan di sana juga ada si Mamang Kaiden. Kemudian mereka pun mengobrol tentang Kaiden yang sangat amat terkejut karena mendapati ada seorang Awaken yang sangat kuat di akademi ini. Ya, tapi di sini si Mamang pun tidak cerita kalau orang yang ia maksud adalah bapak kepala sekolah Song Ik-han. Dan sekarang ia malah berganti topik dengan menanyakan kegiatan pertama Jiu di akademi. Di sini Jiu pun dengan senyum lebar penuh kebanggaan mengatakan jika dirinya telah memenangi sparring sebanyak 2 kali. Dan hal itu juga tentu saja membuat si Mamang pun ikut bangga. Tapi tidak hanya sampai di situ saja, Jiu pun dengan antusias menjelaskan secara panjang lebar bagaimana ia bisa mengalahkan lawan-lawannya. Yang mana scene pun ditutup dengan wajah takjub dari si Mamang Kaiden karena Jiu berhasil melakukan apa yang beliau ajarkan dengan sangat baik. Chapter dibuka dengan masa lalu Song Ik-han di mana ia telah saling bertarung dengan sosok Awaken kuat. Bapak kepala sekolah Song Ik-han pun kaget kalau Awaken muda di hadapannya berhasil membuatnya sampai terpojok dan ia juga penasaran dengan siapa gerangan Awaken tersebut. Ternyata sosok kuat yang menjadi lawan dari bapak kepala sekolah tidak lain dan tidak bukan adalah si AA Kaiden. Setelah mengetahui hal itu, Patua Song Ik-han pun makin kaget karena selama ini rumor tentang anak muda sombong yang selalu menantang setiap Awaken kuat bukanlah sekedar bualan. Juga di sisi lain si AA Kaiden memuji kekuatan Patua Song Ik-han dan dengan sinisnya ia juga berkata kalau beliau juga bukanlah kakek-kakek sembarangan. Scene kemudian berpindah ke masa sekarang saat instruktur Suhan Kang heran karena bapak kepala sekolah dari tadi tidak menghiraukan panggilannya. Di sini Patua Song Ik-han pun meminta maaf karena ia sedang terlalut dalam masa lalunya. Tapi ia juga sekalian menanyakan kepada Suhan Kang tentang kebenaran rumor hilangnya Kaiden sang penghancur. Instruktur Kang pun membenarkan pertanyaan tersebut karena belakangan ini sudah jarang tersiar kabar tentang kehebohan Kaiden yang selalu menantang Awaken kuat. Dan ia juga bertanya kenapa beliau sampai penasaran dengan sosok Kaiden tersebut. Sejenak Patua Song Ik-han pun terdiam, namun beliau berkata jika hal itu wajar mengingat tidak ada satupun Awaken yang tidak tertarik dengan sosok kuat seperti Kaiden. Setelah itu scene pun berpindah lagi ke orang yang tadi sedang dibicarakan, di mana si Mamang Kaiden sedang meditasi sementara Jiu akan bersiap berangkat ke arena pelatihan. Di sini si Mamang pun masih fokus untuk bertapa sebab ia khawatir jika Patua Song Ik-han sampai menyadari akan keberadaan dirinya sebelum benar-benar pulih.
lalu berpindah ke arena pelatihan yang memperlihatkan Jiu sedang menyapa murid lain. Ia pun meminta maaf ke si pirang Jihye karena sebelumnya ia gugup hingga tak sengaja membuatnya pingsan. Jiu juga menanyakan kabar si Gangwoo, namun si rambut merah malah risih karena Jiu terkesan so akrab. Ternyata Jiu yang memang baik hati ini pun menyapa semua orang, termasuk juga menanyakan kabar dari si Chulun. Dan yang terakhir Jiu menanyakan kondisi dari si Jongsu meski ia malah kesal karena merasa sedang direndahkan oleh Jiu. Kemudian sang instruktur Jang pun tiba dan tanpa basa-basi ia langsung menyuruh mereka semua untuk lari keliling lapangan. Serta para murid juga sampai dibuat kaget karena mereka hanya boleh berhenti ketika beliau sendiri yang menginstruksikannya. Ditambah untuk si Jongsu dan si Gangwoo mereka harus lari 2 kali lebih cepat dari murid lain, sehingga si Jongsu pun mengeluh karena menurutnya latihan ini percuma. Tapi tidak disangka kalau porsi latihan dari Jiu dan Win malah lebih parah, di mana mereka harus lari 3 kali lebih cepat dibanding yang lainnya, serta tentu saja mereka melakukannya tanpa ada keluhan sama sekali. Sementara yang lainnya malah terdiam ngahulang jantul, sehingga sang instruktur pun harus menegur mereka. Dan kini mereka semua pun lari secara terus-menerus sampai akhirnya mereka pun ngos-ngosan dan sebagian hampir pingsan. Baru sejenak mereka istirahat, sang instruktur pun menghampiri, namun sayangnya beliau langsung mengakhiri kelasnya dan meminta mereka semua untuk langsung saja pergi ke kantin. Sontak Jiu pun melakukan instruksi karena kelasnya berakhir begitu cepat seperti hari kemarin. Dan Win ikutan berkata kalau pelatihan kemarin wajar untuk diakhiri sebab mereka melakukan sparring, sementara hari ini alasannya belumlah jelas. Tapi sang instruktur menimpali jika istirahat dan makan adalah bagian terpenting juga dalam sesi latihan, sehingga Jiu yang mengerti akan alasan tersebut langsung dengan semangatnya mengajak para murid lain untuk segera makan di kantin. Sekarang mereka semua pun sudah berada di kantin, di mana 4 dari mereka pun malah tidak nafsu makan sebab masih mengeluhkan perihal tadi. Terutama si gadis pirang Jihye yang mengeluhkan perbedaan fasilitas antara murid terafiliasi dan independen. Serta belum cukup dengan hal itu saja, si Jihye juga menduga kalau pasti murid terafiliasi diberikan pelajaran yang layak. Sementara yang mereka lakukan hanyalah terus-terusan berlari keliling lapangan. Si Jongsu pun sambil bergumam membenarkan keluhan dari si Jihye tadi. Dan karena hal itu juga ia pun mau tidak mau harus meningkatkan usahanya agar segera menjadi Waken terafiliasi. Di sini Sojiu mencoba untuk positive thinking dan membela metode dari sang instruktur. Namun aksinya itu malah membuat dirinya semakin tidak disukai oleh para murid lain. Apalagi si pirang Jihye merasa kalau pelatihan dari organisasi malah jauh lebih baik ketimbang pelatihan konyol yang diberikan akademi. Setelah itu Jisuk beserta Subin pun muncul dan langsung menghampiri Jiu serta Win, yang mana kedatangan keduanya pun membuat si rambut merah dan si pirang kaget. Meskipun Subin dan Jisuk hanya singgah untuk sekedar menyapa sahabatnya, tapi kemunculan 2 sosok terkuat di generasi mereka membuat sisa murid lainnya makin gelisah. Kini Shin pun berpindah ke instruktur Gi Wook-jang yang kebetulan dihampiri oleh si In Hyuk-gu. In Hyuk pun merasa nostalgia karena mereka sudah lama tidak bertemu, dan di tengah obrolan basa-basi mereka tiba-tiba Gi Wook-jang pun menanyakan tujuan utama dari Shinhwa dan asosiasi. Tentu In Hyuk merasa bingung dengan maksud pertanyaan tersebut, namun yang dimaksud oleh Gi Wook-jang yaitu tentang Jiu dan Win. Karena Gi Wook-jang merasa kalau level Jiu beserta Win berbeda jauh dari murid independen lainnya. Sehingga In Hyuk yang mendengar hal itu pun menduga kalau keduanya telah menimbulkan masalah bagi Gi Wook-jang. Kemudian sang instruktur pun menimpali kalau itu bukan masalah besar, tapi mereka menolak untuk memberitahukan kekuatan Waken mereka di awal pembelajaran. Yang mana In Hyuk heran karena tahu kalau Jiu bukanlah tipe orang seperti itu. Namun sang instruktur Jang membeberkan alasan Jiu kalau ia hanya tidak mau mengecewakan orang yang telah mengajarinya peraturan penting tersebut. Dan sontak hal itu pun membuat si In Hyuk kaget sekaligus bangga sampai-sampai ia pun teringat akan pertemuan pertamanya dengan Sojiu. Anjir, kalau ingat yang ini tuh
Malah keinget pas zaman-zaman seujun ke si In Hyuk. Kirain kan dia om-om stalker yang suka nguntit muda-mudi belia. Tapi ya sudahlah. Dan ya, scene pun ditutup dengan Gi Wook-jang yang heran karena si In Hyuk dengan muka bangga malah senyum-senyum sendiri. Oh no! Scene dibuka di aula pelatihan di mana para murid independen sedang berlari mengelilingi lapangan kembali. Terlihat kalau Jiu dan Win berlari dengan penuh semangat sementara 4 murid lainnya malah sudah mulai ngos-ngosan. Hingga akhirnya mereka semua pun dengan mudahnya terkejar oleh Jiu dan Win. Latihan lari pun usai dan sama seperti sebelumnya keempat murid lain hampir-hampiran muntah dan pingsan. Setelah itu lagi-lagi sang instruktur Jang malah menyudahi kelasnya serta meminta mereka semua untuk langsung ke kantin. Kini instruksi pun kembali terjadi, tapi kali ini adalah giliran si gadis pirang Jihye yang melakukannya. Karena ia sudah tidak tahan dengan metode pelatihan asal-asalan dari sang instruktur Jang. Apalagi yang mereka lakukan selama beberapa hari terakhir ini hanyalah berlari sehingga mereka pun mengeluh tentang ketidakadilan yang mereka dapatkan. Mendengar keluh kesah dari muridnya, sang instruktur pun merasa tidak senang, tapi si Jihye menjelaskan jika mereka semua yang independen mendapatkan perlakuan yang sangat jauh berbeda, baik dari segi fasilitas maupun cara pengajaran, yang mana Awaken terafiliasi selalu diberikan pelatihan yang lebih baik dan dengan instruktur yang berbeda-beda pula. Sehingga si Jihye pun merasa kalau akademi ini sama sekali tidak peduli dengan keberadaan mereka. Kini emosi dari si instruktur pun malah semakin memuncak dan dengan tegas ia menanyakan apakah mereka semua memang layak untuk disetarakan dengan para murid terafiliasi. Karena pada faktanya akademi ini sengaja didirikan secara khusus oleh para organisasi untuk murid yang terafiliasi dengan mereka. Dan juga para murid tersebut yang mereka coba bandingkan itu adalah penerus dari organisasi yang memiliki background sejarah yang panjang serta pengaruhnya juga luar biasa di negeri ini. Sehingga apa yang membuat para murid independen merasa layak untuk disandingkan dengan mereka, terlebih lagi para murid independen juga sudah kalah jauh dari segi fisik maupun kekuatan. Sekarang sebelum sang instruktur meninggalkan mereka, ia juga menambahkan bagi para murid yang memang tidak suka atau tidak senang dengan sistem pelatihan dan pengajarannya, mereka pun dipersilakan untuk pergi sebab akademi ini bukanlah lembaga amal. Scene kemudian berganti ke kantin di mana mereka semua pun sedang makan. Tapi di sini si Jihye heran sebab Jiu dan Win tetap makan dengan lahap tanpa peduli apa yang terjadi. Ia juga dengan seujohnya menuduh kalau Jiu dan Win tenang-tenang saja karena pasti mereka berdua sudah mendapat garansi untuk bergabung dengan Shinhwa ataupun asosiasi. Mengingat mereka yang memiliki kedekatan dengan Jisuk dan Subin. Meskipun di sini Jiu menyanggah sebab mereka hanya sebatas teman saja, tapi si Jihye dan murid lainnya tidak ada satupun yang percaya. Terlepas dari itu semua, si Gangwoo dan si Jihye makin merasa terpuruk karena mereka yakin kalau sisa waktunya di akademi harus dihabiskan dengan latihan lari secara terus-menerus. Namun tidak disangka di sini si Jongsu menegur mereka berdua karena sedari tadi selalu merengek. Dan ia pun beralasan sudah sewajarnya ini terjadi serta mereka juga harusnya bersyukur karena telah diberikan kesempatan untuk ikut pelatihan. Akan tetapi si Jihye berkata kalau itu semua hanyalah omong kosong, apalagi ia merasa kalau hidupnya itu jauh lebih baik sebelum ia datang ke akademi. Namun si Jongsu dengan bijak menimpali kalau hal tersebut terjadi akibat mereka merasa dirinya spesial saat berada di antara orang biasa. Terlebih mereka beruntung bisa dilirik oleh organisasi terpercaya dan tidak bisa dibayangkan jika mereka malah terjerumus ke dalam organisasi yang jahat. Lalu sesudah menghabiskan makanannya, si Jongsu pun berniat pergi duluan. Dan setelah keluar dari kantin tiba-tiba dirinya pun dihampiri oleh seseorang. Kini berpindah ke sisi lain akademi di mana orang tadi pun tiba-tiba melayangkan sebuah tamparan ke si Jongsu hingga membuatnya sampai terluka. Si orang tadi atau si anak berambut poni ini pun benar-benar murka terhadap si Jongsu sebab ia tahu kalau si Jongsu telah kalah telak dari perwakilan Shinhwa dan asosiasi.
Meskipun si Jongsu sudah meminta maaf, tapi si rambut poni malah langsung menendangnya dengan sangat keras sampai membuat si Jongsu pun terjungkal dan menghantam pagar. Si poni juga berkata akibat kekalahan tersebut dirinya harus menanggung malu di hadapan murid lain. Namun si Jongsu membela diri dengan mengatakan kalau ia tidak menyangka akan ada awaken yang sangat kuat di antara para murid independen. Dan tentu saja si rambut poni pun tidak percaya karena mau sekuat apapun mereka tetaplah pecundang buangan. Sebelum dirinya pergi, si rambut poni pun memperingatkan si Jongsu agar kejadian serupa jangan sampai terulang karena kalau tidak bukan hanya akan ditolak oleh organisasi Baekdu tapi juga si poni akan menghabisi si Jongsu. Ya, kini sambil kuku lutut dan menggerutu ia pun pergi bersama rekan-rekannya, tapi kebetulan salah satu dari mereka memanggil si rambut poni dengan nama Sucheon. Ya itulah. Di sisi lain si Jongsu yang masih babak belur pun mulai berdiri, tapi ia tidak bisa marah ataupun kesal sebab pengakuan dari si Sucheon adalah jalan satu-satunya untuk diterima di organisasi Baekdu. Kemudian Shin berpindah ke ruang guru di mana sang instruktur Jang kaget karena instruktur lain mengusulkan untuk sparring antara murid terafiliasi melawan independen. Dan hal tersebut dilantarankan tersiarnya kabar tentang murid independen yang protes dengan kebijakan akademi, dan juga si instruktur yang mukanya jutek ini menambahkan kalau mereka yang independen harusnya bersyukur telah diterima di akademi ini. Di sini instruktur Jang pun menolak dengan alasan kalau muridnya bersikap seperti itu akibat dulu memahami dunia awaken. Namun si instruktur yang mukanya jutek ini menimpali jika memang demikian maka tinggal buang saja mereka semua kembali ke masyarakat. Apalagi ia juga menuturkan kalau sebagai guru sudah selayaknya mereka mendidik para murid tentang kerasnya dunia awaken sebelum hal itu terlambat. Di sisi lain, instruktur Suhan Kang berkata kalau sparring itu telah disepakati oleh seluruh guru dan yang bisa dilakukan oleh instruktur Jang hanyalah menyuruh para muridnya untuk bersiap-siap. Sekarang Shin berpindah kembali yang kali ini memperlihatkan si Mamang Kaiden dengan luar biasanya berlatih pukulan cerekcek bertubi-tubi. Di sampingnya Jiu yang menyaksikan pun sampai dibuat terpana akan kedahsyatan dari jurus tersebut, dan dengan bangganya si Mamang pun menjuluki jurus barunya itu dengan nama pukulan telapak kucing. Tapi tergantung translator juga ya. Ada yang bilang Neko Punch, ada yang bilang Nyang Nyang Punch, malah ada yang bilang Miao Miao Punch. Banyak tapi ya udahlah yang mana aja yang inget ya. Kemudian dengan wajah serius Jiu pun meminta sesuatu yang penting kepada si Mamang Kaiden, dan ternyata permintaan konyolnya itu supaya ia bisa merasakan sekali saja dihantam dengan jurus Nyang Nyang Punch. Dasar mania kucing. Ya, dan Shin pun ditutup dengan si Mamang Kaiden yang tentu saja menolak karena bisa saja jurus barunya itu membuat nyawa Jiu melayang. Chapter kali ini dibuka dengan seperti biasa di mana para murid independen melakukan latihannya dengan berlari, dan seperti biasa juga si Gamu dan si Jihye tetap saja mengeluh terlebih latihan kali ini terasa sangat berat daripada yang biasanya. Namun berbeda untuk kedua mania kucing kita yang mana Jiu dan Win pun malah semakin menambah kecepatan larinya, sehingga hal tersebut membuat murid lain yang menyaksikan pun makin terpuruk. Setelah selesai berlari, para murid pun langsung terduduk lemas tidak walak kaya, dan sang instruktur menghampiri serta ia meminta mereka semua untuk mendengarkan hal penting yang akan beliau sampaikan. Meskipun terlalu awal untuk diberikan, tapi sang instruktur Jang akan mengajarkan mereka sebuah teknik yang bagus, di mana ia pun akan mengajarkan kepada muridnya itu tentang metode first control. Dan mendengar hal tersebut, semua murid pun sampai dibuat terkejut, rewas, kaget, dan syok, terutama si Jongsu yang masih tidak menyangka dengan hal itu. Akan tetapi sang instruktur mengatakan kalau ia hanya akan mengajarkan yang levelnya paling rendah saja. Meski begitu, metode tersebut tetap ampuh untuk meningkatkan kekuatan mereka secara efisien. Di sini juga terlihat kalau para murid pun masih belum bisa percaya jika mereka bisa mempelajari teknik awaken sesungguhnya. Namun sebenarnya sehari sebelum itu keputusan dari instruktur Jang untuk mengajarkan first control kepada murid independen ditentang keras oleh instruktur lain. Terutama si instruktur yang mukanya jutek tidak terima kalau para murid buangan mempelajari metode tersebut.
Di sisi lain, Su Hankang juga menolak karena ia khawatir kalau Gyukjang akan mengajari para muridnya tentang metode rahasia milik Baekho. Tapi Gyukjang menampik sebab ia hanya berencana mengajari mereka metode umum yang levelnya rendah saja. Dan hal itu pun tetap ditentang oleh si instruktur Jute karena mengajari Awaken Independent menyalahi aturan. Gyukjang pun menimpali kalau ia tidak pernah mendengar tentang aturan semacam itu, tapi si muka jutek berkata kalau aturan tersebut muncul secara tidak langsung karena para pendahulu mereka sepakat untuk menghindari bencana yang bisa ditimbulkan akibat bertambah kuatnya Awaken Independent yang berada di luar kendali organisasi mereka. Ya, karena terus berdebat, akhirnya Bapak Kepala Sekolah pun meminta mereka berdua untuk berhenti dan tidak disangka jika beliau akan menyetujui keputusan dari Gyukjang tersebut. Namun Bapak Kepsek juga memberikan syarat agar metodenya harus yang paling rendah saja, serta hal ini juga jangan sampai diketahui oleh orang luar. Kini para murid pun terlihat sudah mulai tahap awal metode First Control, di mana sembari menyalurkan energinya, sang instruktur pun mengarahkan para murid tersebut untuk menyelaraskan energi mereka dengan energi miliknya. Meskipun terbilang rendah, tapi metode ini sangat susah untuk dikuasai dan bahkan bagi yang baru pertama kali mencoba akan merasa kesulitan untuk mengingat aliran energinya tanpa bantuan. Tapi berbeda dengan Win di mana sang instruktur pun sampai dibuat takjub serta sang instruktur menduga kalau Win sudah hatam dengan metode tersebut. Dan juga beliau heran dari mana murid independen bisa hafal metode ini. Di sisi lain, Sojiu malah senyum-senyum sendiri sebab ia sangat antusias untuk mempelajari jenis First Control yang berbeda. Dan sekarang beralih ke flashback di mana Jiu sedang meminta izin ke si Mamang gendut Bahenol Kaiden. Di sini si Mamang pun memperbolehkannya untuk belajar jenis lain dari First Control karena memang hal itu tidak akan menyebabkan masalah di kemudian hari. Tapi di samping itu Jiu juga penasaran apakah si Mamang mengetahui tentang metode lain selain miliknya. Dan sembari rebahan sambil nonton TV, beliau yang maha gagah ini pun menimpali kalau tentu saja ia mengetahui hal tersebut. Namun menurutnya jenis First Control lain tidaklah sebagus ciptaan dirinya sendiri dan Jiu akan mengerti suatu saat perbedaannya setelah mencoba. Kembali ke masa sekarang saat instruktur Jang telah siap mengalirkan energi miliknya ke Jiu dan Jiu pun mulai meresapi apa yang sedang diperbuat oleh sang instruktur Jang kepada tubuhnya. Iya benar. Di sini Jiu pun kagum sebab ia merasakan dengan jelas perbedaan energi kekuatan yang mengalir ke jantungnya. Sementara sang instruktur Jang malah kaget karena Jiu bisa mengaplikasikannya dengan sangat mudah. Setelah transferan energi selesai, Jiu pun berniat menyelaraskannya secara mandiri yang mana hal itu membuat sang instruktur makin kaget karena bukan hanya Win tapi juga Jiu sudah hafal tentang metode tersebut. Kini berpindah ke sore hari yang memperlihatkan para murid independen untuk pertama kalinya bahagia setelah usai pelatihan. Hal itu dilantarankan oleh pelatihan metode First Control yang sebelumnya dan kini mereka juga menyesal karena telah berkata buruk terhadap sang instruktur Jang. Tapi meski begitu terselip juga sedikit keluhan tentang sulitnya menguasai metode tersebut tanpa bantuan dari sang instruktur sama sekali. Sementara untuk Jiu sendiri malah ragu untuk ikutan ngobrol sebab dirinya bisa menguasai metode tersebut dengan sangat mudah. Di tengah keakraban mereka tiba-tiba ada yang memanggil nama si Jongsu dan itu adalah si rambut poni Suchon yang datang dengan kedua koroconya. Mereka bertiga pun dengan sinisnya menanyakan kebenaran tentang para murid independen yang mempelajari metode First Control. Dan si Suchon ingin tahu apakah si Jongsu sendiri mempelajarinya atau tidak. Tapi saat si Jongsu mengiyakannya, tiba-tiba si rambut poni Suchon pun langsung menghantamkan nampan makanan ke wajah si Jongsu dan sontak membuat para murid lain pun kaget. Tidak hanya sekali saja, si Suchon juga terus-menerus membuli si Jongsu karena berani-beraninya ia belajar metode tersebut tanpa izin dari si Suchon. Si Jongsu pun mau tidak mau hanya pasrah semata-mata karena ia ingin sekali bergabung dengan organisasi Baekdu. Dan di saat si poni akan menghantamnya dengan sekuat tenaga, Jiu pun dengan gagah berani berteriak untuk menghentikan pembulian tersebut.
Setelah itu salah satu dari kroco si poni pun menghampiri Jiu sembari menanyakan siapa dirinya dan juga mereka penasaran organisasi mana yang telah membawa anak kurang ajar seperti Jiu. Ya, dan scene pun ditutup dengan seseorang yang berkata kalau Xinhua lah yang telah membawa anak tersebut. Dan tidak disangka-sangka kalau yang berbicara itu adalah si kacamata Jaehyuk yang datang bersama si gadis pirang boyong coy. Demikianlah video dari kami. Kami, segenap kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada adik, kakak, kakek, nenek, bapak, ibu, dan seluruh warga masyarakat di semua lapisan. Karena telah bersedia menonton video yang seadanya ini. Biar lebih lengkap dan lebih seru, jangan lupa juga untuk membaca komik, manhwa, dan manga aslinya, karena ini hanya sebatas rangkuman. Dan untuk hiburan, dukung terus channel UMKM kami dengan cara subscribe, like, dan komen. Sehat-sehat terus bagi kalian para pendengar, dan sampai jumpa di video yang selanjutnya.